Hai, perkenalkan nama saya Gloria Milesta Banua, NIM 210805007. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Adlani Tarigan dengan NIM 210200108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Manarahab dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Prodi 1 Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikian Rian Sumangsong, NIM 210200005. Nama saya Risma Desrai dengan NIM 210200529. Perkenalkan, nama saya Ignatius Indikala Waruhu, NIM 210801011. Perkenalkan, nama saya Milarani Pangaribuan dengan NIM 210802081. Hai, nama saya Yohana Elisa Merpaung dengan NIM 210801020. Perkenalkan, nama saya Junesia Claren Kismaremare dengan NIM 210909058. Perkenalkan, nama saya Syaharani, NIM 210902091. Nama saya Muhammad Rahim dengan NIM 210902112. Perkenalkan, nama saya Sera Dwiwati dengan NIM 210902107. Saya Laura Zananda Putri Silaban, NIM 210200616. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, agama, kepercayaan, suku, dan bahasa. Keanekaragaman ini membuat Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tersendiri. Namun, ada beberapa oknum yang tidak menghargai keanekaragaman ini sehingga terjadinya intoleransi. Apa itu intoleransi? Intoleransi adalah suatu paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai toleransi, yaitu perasaan empati kepada kelompok atau golongan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Apa penyebab terjadinya intoleransi? Yang pertama, memiliki fanatisme terhadap suatu hal. Yang kedua, memiliki ego yang sangat tinggi. Yang ketiga, memiliki adat istiadat yang berbeda. Yang keempat, kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai antar satu sama lain. Dan yang kelima, menganggap rendah suatu kelompok atau golongan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama yang tersebar di Sumatera Utara serta agama dengan pemeluk terbanyak atau mayoritas di Sumatera Utara. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat jumlah penduduk Sumatera Utara sebanyak 15,18 juta jiwa pada 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut sebanyak 10,06 juta atau 66,3% beragama Islam. Sebanyak 4,08 juta atau 26,9% dari total populasi Sumatera Utara beragama Kristen. Sebanyak 653,81 ribu jiwa atau 4,31% dari total populasi di Sumatera Utara beragama Katolik. Kemudian ada 356,84 ribu jiwa atau 2,35% penduduk di provinsi yang beribu kota di Medan tersebut beragama Buddha. Penduduk Sumatera Utara yang beragama Hindu sebanyak 16,08 ribu jiwa atau 0,11% dari total populasinya. Sebanyak 5,23 ribu jiwa atau 0,03% penduduk Sumatera Utara menganut aliran kepercayaan, sedangkan hanya 738 penduduk Sumatera Utara yang beragama Konghucu. Dengan demikian, agama dengan penduduk terbanyak di Sumatera Utara atau mayoritas ialah agama Islam dengan pemeluk sebanyak 10,06 juta jiwa atau 66,3% penduduk di Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh toleransi dan intoleransi yang ada di Sumatera Utara ini. Yang pertama, sikap saling tolong-menolong dan memperhatikan sesama masyarakat harus ada pada diri kita. Yang kedua, kita tidak boleh rasis kepada seseorang yang berbeda agama dengan kita. Nah, kita nih yang ada di Universitas Sumatera Utara yang mempunyai agama yang berbeda-beda, teman yang berbeda-beda, kita tidak boleh membeda-bedakan orang itu walaupun mempunyai agama yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, contoh intoleransi yang ada di Universitas Sumatera Utara, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya di Sumatera Utara ini kita mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan seseorang itu agar menganut agama kita. Yang kedua, ketika seseorang menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggu ibadah orang itu. Keadaan toleransi umat beragama di Sumatera Utara sendiri sangat baik. Mereka hidup berdampingan meskipun berbeda agama. Hal ini dikarenakan masyarakat Sumatera Utara sangat menerima perbedaan. Menurut mereka, perbedaanlah yang menjadikan mereka satu. Dengan begitu banyaknya berbagai macam agama yang tersebar luas di Sumatera Utara, menjadikan masyarakatnya semakin berhubungan erat dengan sesamanya walaupun mereka berbeda agama. Di zaman sekarang ini pun, agama
merupakan salah satu jembatan bagi masyarakat dan sosial untuk menjalin hubungan erat, baik itu keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial seperti biasanya. Intoleransi bisa menjadi ancaman dikarenakan kelompok radikal masih terus gencar menebarkan provokasi dan ujaran kebencian yang bisa memicu terjadinya intoleransi. Di saat terjadinya intoleransi terdapat ketidakadilan yang dimana menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik ataupun masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan moderasi dalam beragama adalah, pertama, berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim, sehingga bertolak belakang dengan esensi ajaran, di mana esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Pemahaman yang berlebihan dan ekstrim justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Tantangan kedua dari moderasi adalah munculnya nilai kebenaran tafsir agama. Menurutnya ada beberapa orang yang merasa paham tentang tafsir agama sajalah yang merasa dirinya paling benar. Bahkan mengharuskan orang lain untuk sepaham dengannya dengan cara paksaan ataupun tindak kekerasan. Tantangan ketiga dari moderasi adalah pemahaman yang justru merongrong atau mengancam bahkan merusak nilai kebangsaan. Moderasi dan toleransi sangat penting untuk ditanamkan di antara masyarakat. Karena dengan adanya moderasi dan toleransi, maka masyarakat dapat menghindari konflik seperti adanya ujaran kebencian, hoaks, dan juga pemecah belahan, di mana konflik-konflik ini dapat menimbulkan permasalahan seperti perselisihan yang dapat merugikan banyak pihak. Sikap intoleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Intoleransi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan sesama manusia. Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, satu, mempererat tali persaudaraan, kedua, menguatkan rasa nasionalisme, dan ketiga, membentuk persatuan bangsa. Bahaya intoleransi bagi masyarakat Sumatera Utara. Mengenai hal ini, banyak terjadi peristiwa intoleransi di dunia. Salah satunya terjadi di Indonesia. Banyak sekali macam cara dan wujud para intoleran tersebut. Salah satunya adalah mereka membakar rumah ibadah yang terjadi di Indonesia bagian timur. Selain itu, di Vietnam juga terjadi peristiwa penganiayaan terhadap umat muslim, yang di sana merupakan umat muslim umat yang minoritas di negara tersebut. Para petinggi negara memperlakukan penduduknya dengan sangat kejam, sehingga banyak memakan korban. Hal ini merupakan sangat berbahaya dan menyalahi hak asasi manusia. Padahal memeluk suatu agama untuk diyakini seseorang merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu-gugat. Mengenai hal ini, Al-Quran menegaskan bahwa umat muslim harus bersikap toleransi terhadap sesama manusia meskipun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Sikap intoleran ini harus segera dihilangkan agar kehidupan beragama dapat dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan banyak korban jiwa yang diakibatkan olehnya. Karena suatu agama diciptakan untuk memberikan ketentraman, kedamaian, ketenangan, dan kebaikan bagi umat dan memeluknya. Oleh karena itu, sikap intoleran ini harus segera dihilangkan pada diri seseorang agar dapat menjalankan agamanya dan juga beribadah dengan tenang dan damai. Adanya dampak atau bahaya negatif terhadap kurangnya intoleransi pada masyarakat Sumatera Utara, seperti kurangnya pemahaman atas keberagamaan, yaitu pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena suatu konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Sumatera Utara, bisa itu karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, maupun kebudayaan. Lalu dampak kedua ialah memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri itu lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain di luar Sumatera Utara. Ini menjadi sikap mendorong konflik antara kelompok. Lalu dampak yang ketiga ialah terjadinya konflik ras antar suku ataupun agama pada masyarakat Sumatera Utara. Lalu yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah ini sulit untuk membangun kebijakan. Lalu yang kelima dampaknya ialah kurangnya partisipasi pada masyarakat Sumatera Utara dalam pembangunan. Dan dampak yang terakhir adalah menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana pada masyarakat Sumatera Utara. Cara menghindari sikap intoleransi. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua adalah kita harus tetap peduli kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah tidak mementingkan suku bangsa sendiri maupun mengagungkan suku sendiri. Yang keempat adalah tidak menonjolkan budaya, suku, ras, agama, golongan tertentu. Yang kelima adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada orang lain. Yang keenam adalah menghargai keberadaan agama orang lain. Yang ketujuh adalah tetap menolong walaupun berbeda agama.